Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Generasi yang tangguh, hebat, dan luar biasa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anakku, pernah tidak kalian melihat ada seorang teman kalian yang dia pandai sekali matematika tetapi mengalami kesulitan saat berolahraga? Atau ada teman kalian yang jago menari dan menyanyi tetapi dia mengalami kesulitan saat mempelajari pelajaran IPA? Nah, kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Kebanyakan di antara kita masih belum menyadari bahwa setiap individu memiliki perbedaan kemampuan dan hal itu pun berlaku juga pada kecerdasan manusia. Maka pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, apakah itu multiple intelligence? Mari kita simak pemaparannya. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal di Harvard University Amerika Serikat bernama Profesor Howard Gardner. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Seiring perkembangannya, menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi 9 kecerdasan. Apa sajakah itu? Mari kita simak pemaparannya. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara baik, tertata dan terstruktur secara lisan dan tulisan. Orang yang memiliki kecerdasan ini merupakan seseorang yang pandai mengolah kata saat berbicara ataupun menulis, mampu mendengar dengan baik dan memberikan respon dalam suatu komunikasi verbal. Ciri-ciri tipe ini mampu menirukan suara, senang bermain dengan kata-kata dan pandai berbahasa asing, pandai menulis dan berbicara efektif, tertarik pada karya jurnalisme, pandai menyampaikan cerita dan berdebat, mampu belajar melalui pendengaran, bahan bacaan, tulisan, dan diskusi. Kegiatan yang bisa mengasah kecerdasan tipe ini seperti mengikuti ekstrakurikuler mading, OSIS, menulis cerita pendek atau novel, menulis puisi, membaca buku fiksi atau non-fiksi, dan les bahasa asing. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini salah satunya adalah pustakawan, editor, penulis, penerjemah, jurnalis, pengacara, sekretaris, guru bahasa, pembawa acara radio atau televisi. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu berpikir dan menyusun solusi dengan sistematis, logis, dan masuk akal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan angka dan bilangan, berpikir logis dan ilmiah, adanya konsistensi dalam pemikiran. Ciri-ciri tipe ini senang bekerja dengan angka dan dapat melakukan perhitungan mental, senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci, senang permainan teka-teki, puzzle, atau sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan statistik seperti permainan catur, mengumpulkan bukti-bukti, membuat hipotesis, merumuskan dan membangun argumentasi kuat.
Kegiatan untuk mengasah bakat ini dengan mengikuti les matematika, bermain catur, bongkar pasang mesin kendaraan, bermotor, atau alat elektronik. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini salah satunya adalah ilmuwan, akuntan, programmer, auditor, ahli statistik, analisis data, ahli ekonomi, teknisi, guru matematika atau fisika. Kecerdasan spasial visual ini ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk melihat secara rinci gambaran visual yang terdapat di sekitarnya. Ciri-ciri tipe ini memiliki kepekaan tajam dalam hal visual, keseimbangan warna, garis, bentuk, dan ruang. Pandai membuat sketsa ide dengan jelas, hebat dalam membuat analisis mengenai kelemahan atau kekuatan dari foto atau gambar, menyukai seni, menikmati lukisan, foto, gambar, atau patung, senang belajar dengan grafik, peta, diagram, atau alat bantu visual lainnya, menggunakan bantuan gambar untuk proses mengingat. Kegiatan untuk mengasah bakat ini adalah mengikuti kegiatan fotografi, melukis, menggambar, mewarnai, merias wajah, make up karakter, mendesain pakaian, membuat film, dan digital painting. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan ini salah satunya adalah arsitek, fotografer, desainer, insinyur, surveyor, perencana kota, seniman grafis, fotografer, guru kesenian, pilot, dan pematung. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan. Ciri-ciri kecerdasan tipe ini: gemar berolahraga atau melakukan kegiatan fisik, pandai dalam melakukan sesuatu seorang diri, suka belajar dengan terlibat langsung, ingatannya kuat terhadap apa yang dialami dan dirasakannya. Kegiatan siswa untuk mengasah kecerdasan ini seperti mengikuti ekskul olahraga, menari atau dance, modeling, memasak, dan baris berbaris. Pekerjaan yang cocok untuk orang tipe ini adalah atlet, penari, model, aktor, penjahit, mekanik, terapis, ahli bedah, chef atau koki. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk menyimpan nada dalam benaknya, untuk mengingat irama dan secara emosional terpengaruh oleh musik dan alat musik. Ciri-ciri kecerdasan tipe ini: mudah menghafalkan nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, gemar bekerja atau belajar sambil bernyanyi, mengerti nuansa dan emosi yang terkandung dalam sebuah lagu, mampu menciptakan komposisi musik, serta tertarik untuk terjun dan menekuni musik sebagai penyanyi atau pemusik. Kegiatan siswa untuk merangsang dan mengasah bakat ini seperti mengikuti ekskul paduan suara atau ekskul musik, les alat musik, les menyanyi, membentuk band, perform, dan lain sebagainya. Profesi yang cocok untuk kecerdasan ini adalah penyanyi, pencipta lagu, musikus, pembuat aransemen lagu, tukang stem piano, gitar, dan alat musik, terapis musik, guru musik, dirijen orkestra, dan sebagainya. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Ciri-ciri kecerdasan tipe ini: senang bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok, lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri, mampu berkomunikasi dengan baik, dapat menyampaikan pendapat, peka terhadap perasaan orang lain. Untuk melatih bakat ini diarahkan mengikuti kegiatan OSIS, Pramuka, PMR, Karang Taruna, atau kegiatan-kegiatan sosial remaja. Profesi yang cocok antara lain networker, negosiator, guru, manajer, administrator, humas, public relation, sosiolog,
antropolog, dan psikolog. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kecerdasan ini berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan diri, memotivasi diri, dan melakukan disiplin diri. Ciri-ciri kecerdasan tipe ini senang menyendiri dan merenung, senang menulis diari, selalu berpikir realistis, mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengalaman dan pengenalan diri, memiliki motivasi untuk mengejar tujuan hidup dan cita-cita, memiliki kemauan untuk selalu meningkatkan kemampuan diri, mampu mengembangkan konsep diri dengan baik. Kegiatan yang dapat mengasah kecerdasan ini misalnya membaca buku-buku fiksi atau non-fiksi, menulis cerita, membuat rencana harian, evaluasi, install ulang pikiran bawah sadar. Profesi yang cocok untuk tipe ini adalah konselor, psikolog, rohaniawan, terapis, programmer IT, dan pengusaha. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpainya di alam dan lingkungannya. Orang tipe ini memiliki kemampuan memahami, menikmati alam, dan menggunakannya secara produktif sehingga memiliki pengetahuan mengembangkan alam. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan tipe ini mencintai lingkungan, mengenali sifat, jenis, spesies, pola, dan tingkah laku binatang, tumbuhan, dan manusia, antusias akan lingkungan alam dan manusia, senang memelihara hewan atau tumbuhan, senang mempelajari siklus kehidupan flora dan fauna, senang melakukan aktivitas outdoor seperti menyelam dan mendaki. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengasah kecerdasan ini contohnya mengikuti kegiatan kepramukaan, pencinta alam, mendaki gunung, camping di alam terbuka, mengunjungi kebun binatang dan hutan raya, memelihara hewan peliharaan, merawat tumbuhan dan tanaman di rumah. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh petani, nelayan, pendaki, pemburu, dokter hewan, ahli botani, ahli biologi, pendaki gunung, kolektor flora dan fauna. Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kepekaan menghubungkan antara keberadaan diri dengan alam semesta. Kecerdasan ini juga merupakan kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar tentang keberadaan manusia. Ciri-ciri yang memiliki kecerdasan eksistensial: 1. Mempertahankan hakikat segala sesuatu. 2. Mempertanyakan keberadaan peran dirinya sendiri di alam atau dunia. 3. Kalau bekerja sering bicara dengan diri sendiri. 4. Lebih tenang dan menguasai diri. 5. Lebih cenderung mengutamakan kepentingan keyakinan atau agama. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengasah kecerdasan tipe ini contohnya mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti komunitas peduli lingkungan, melakukan penelitian. Profesi yang cocok pada tipe ini diantaranya adalah tokoh agama, filsuf, cendekiawan, ilmuwan, peneliti, penulis. Nah, itulah penjelasan terkait tentang multiple intelligency. Ayo, kalian sudah bisa menentukan kira-kira lebih cenderung ke tipe kecerdasan yang mana? Kalau kalian masih mengalami kebingungan, kalian bisa melakukan tes psikotes atau berkonsultasi langsung dengan guru BK kalian. Nah, itulah pemaparan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, terutama dalam membantu kalian untuk mengenali dan memahami serta mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri kalian. Sekian pemaparan dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.